Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyiapkan diri kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam surga yang mulia, Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bukalah mata hati kami dan pakailah kami untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami mau serahkan Tuhan semua dalam tangan kuasa-Mu. Berikan kami kemampuan dan hikmat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang menderita sakit, yang mempunyai keinginan untuk sembuh. Ia mencari pengobatan baik melalui medis maupun juga non medis. Tidak lupa juga dia senantiasa berdoa, baik secara pribadi maupun bersama keluarganya ataupun juga kelompoknya, bahkan juga teman-temannya yang mendukung dalam doa. Namun dalam perjalanannya penyakit yang dia alami tidak kunjung sembuh. Orang ini semakin lama semakin parah sakitnya. Bahkan dia harus menjual sebagian besar harta bendanya untuk mencukupkan kebutuhannya juga untuk berobat. Dalam kondisi yang krisis karena kesehatan yang semakin menurun dan juga harta bendanya yang banyak terjual, dia terus berusaha sampai suatu ketika orang ini ketemu dengan dokter dan di situ dokter bilang bahwa menurut analisa medis bahwa hidupnya tidak akan lama lagi, tinggal beberapa hari. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang ini kaget karena keputusan dokter itu. Namun dia tetap berjuang dan berusaha. Dia tetap berdoa. Dalam kondisi yang krisis, baik krisis ekonominya karena sebagian harta bendanya terjual, juga krisis kesehatannya karena semakin memburuk. Dia terus berusaha dan tetap berdoa. Sampai akhirnya orang ini mendapatkan suatu hal yang luar biasa, suatu mujizat dari Tuhan, yaitu kesembuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita minggu ini beriman di tengah badai. Beriman dari kata dasar iman yang berarti sikap percaya. Sedangkan beriman adalah sikap percaya yang harus diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi kita umat Nasrani, iman adalah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk mencapai satu tujuan yang benar. Sedangkan badai dapat diartikan masalah atau kesulitan hidup manusia. Nah, masalah atau kesulitan hidup manusia itu terjadi karena dua hal. Yang pertama adalah penguasaan diri dan yang kedua adalah godaan. Artinya, jika seseorang karena segala keinginannya mampu menguasai diri dan tidak jatuh dalam godaan, maka setiap permasalahan ataupun badai yang menerjang kehidupannya akan terasa ringan, tidak membebani hidupnya. Namun sebaliknya, jika karena segala keinginannya seseorang itu tidak mampu menguasai diri dan akhirnya jatuh dalam godaan, maka sudah selayaknya jika permasalahan hidup ataupun kesulitan hidup itu yang menerpa hidupnya akan terasa berat dan sangat membebani bagi dia. Dari sini bisa digambarkan bahwa iman seseorang itu ada pasang surutnya.
Dalam kehidupan sehari-hari, iman seseorang itu ada pasang dan surut. Nah, jadi permasalahan atau masalah yang ada dalam hidup kita ini, yang kita hadapi menjadi ujian ketahanan dari sikap percaya kita, iman kita kepada kuasa Allah. Nah, kembali pada bacaan kita, Yohanes 16 ayat, saya ulangi, Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Dalam bacaan kita ada dua peristiwa yang luar biasa. Dua peristiwa yang luar biasa. Yang pertama adalah ketika Yesus memberi makan 5.000 orang lebih. Dan yang kedua adalah ketika Yesus berjalan di atas air. Dari cerita yang pertama, diceritakan di situ adalah ketika Yesus dan para pengikutnya saat itu sampai di suatu tempat. Di suatu tempat yang digambarkan suatu tempat yang indah. Di situ ada pegunungan, ada padang rumput di situ dan di tepi danau. Di suatu tempat yang indah namun terpencil. Setelah seharian mereka berjalan dan orang banyak ini melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Sampailah di suatu tempat itu dan saat itu hari sudah mulai gelap. Maka muncullah permasalahan di situ. Ada masalah di tempat itu. Masalah yang pertama, bahwa orang banyak ini harus istirahat. Karena seharian mengikut Yesus harus istirahat. Yang kedua, mereka juga harus makan. Nah, bisa dibayangkan ketika di tempat yang terpencil mereka harus mencari makan dan saat itu sudah mulai gelap. Pada situasi krisis makanan, karena memang di situ tidak ada terlihat yang membawa bekal dan juga kritis karena hari sudah mulai gelap. Kemungkinan untuk mendapatkan jika membeli pun akan sulit. Nah, misalkan ada uang pun ketika harus membeli jauh, kembalinya pun bisa jadi tersesat. Pada saat itulah, karena melihat semua itu, Yesus bertanya kepada muridnya yang bernama Filipus dengan maksud mencobai atau menguji seberapa besar perhatiannya, seberapa besar kepeduliannya terhadap orang banyak yang mengikut dia. Di ayat yang 10 dikatakan, di ayat yang ke-6 dikatakan seperti itu. Nah, pertanyaan Yesus seperti ini, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Dalam kondisi yang kritis, yang krisis makanan dan juga kritis karena hari sudah mulai gelap, di manakah tanggung jawab dan kepedulian murid-murid saat itu? Yesus bertanya kepada muridnya yang bernama Filipus. Filipus saat itu menjawab dengan cara berpikirnya sendiri, dengan sudut pandangnya, dengan sudut pandang dia sendiri, dan dengan hitung-hitungan dia menjawab bahwa dengan 200 dinar pun tidak akan cukup. Meskipun mereka mendapatkan sepotong kecil saja. 200 dinar kalau dalam rupiah sekitar 4 juta atau 3,5 juta rupiah. Jadi bisa dikatakan saat itu dengan 3 juta rupiah pun dibelikan roti semua, itu tidak mencukupkan untuk mereka yang ribuan orang banyaknya. Itu cara berpikir Filipus, yang berpikir secara praktis dengan sudut pandangnya sendiri. Nah, namun berbeda dengan Andreas. Andreas yang walaupun saat itu tidak ditanya langsung oleh Yesus, namun karena dia melihat situasi itu dan dia juga mendengar pertanyaan itu, dia berusaha menanggapi dengan cara ia mencoba mencari di sekelilingnya, adakah sesuatu yang bisa untuk menyelesaikan masalah kelangkaan makanan saat itu, paling tidak meringankan. Dia berusaha mencari dan akhirnya ia mendapatkan seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Mendapati seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Dan kemudian 5 roti dan 2 ikan itu
diberikan kepada Yesus sebagai modal atau sebagai modal awal untuk memberkati orang banyak. Yang menarik dari anak kecil ini yaitu adanya kesadaran dan belas kasih untuk berbagi dengan sesamanya. Nah, coba bayangkan kalau saat itu anak kecil itu tidak ada kerelaan untuk berbagi. Tentunya tidak akan terjadi suatu hal yang luar biasa saat itu. Dari sinilah muncul pemikiran seperti ini. Kalau anak kecil saja dalam sehari mengikut Yesus itu membawa bekal 5 roti dan 2 ikan. Itu untuk anak kecil saja yang seorang diri. Bagaimana dengan orang banyak, orang dewasa saat itu? Pastilah membawa bekal lebih daripada itu. Artinya orang banyak yang mengikut Yesus saat itu pasti membawa bekal. Baik mereka yang datang bersama keluarganya ataupun yang datang bersama kelompoknya atau temannya, pastilah mereka membawa bekal lebih daripada anak kecil ini. Nah, hanya saja saat itu mereka enggan berbagi, tidak ada atau belum ada kerelaan atau belas kasih di antara mereka. Bisa dikatakan mereka saat itu egois. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Bisa, karena mereka yang datang saat itu tidak saling mengenal. Kelompok yang kecil ini dengan kelompok yang lain tidak saling mengenal. Yang datang bersama dengan keluarganya atau ada yang datang dengan keluarga yang lain, ini mereka tidak saling mengenal. Jadi mereka ada enggan untuk berbagi. Nah, dan juga mereka takut kekurangan. Karena ketika mereka satu kelompok kecil makan dan sebelahnya kelompok tidak makan, rasanya kan tidak enak. Jadi mereka takut kekurangan untuk berbagi, mereka menyembunyikan bekalnya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kemudian diceritakan Yesus memakai momen kebaikan anak kecil yang mau berbagi dan menjadi jalanan berkat bagi orang banyak, ribuan orang banyaknya. Di ayat yang 11 dikatakan, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, membagi-bagikan kepada mereka sebanyak yang mereka kehendaki. Inilah karya kasih Tuhan yang luar biasa. Dengan 5 roti dan 2 ikan, dia mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada orang banyak. Di situ karya kasih Tuhan Yesus yang luar biasa dan cukup saat itu. Karya Tuhan Yesus saat itu bisa terjadi karena para pengikutnya atau orang-orang yang mengikuti dia saat itu memahami dan mau terlibat langsung dalam karya kasih Tuhan. Mujizat Tuhan atau karya kasih Allah yang luar biasa tadi terjadi karena 2 hal. Yang pertama adalah adanya hati yang tergerak belas kasihan sehingga rela berbagi, dan yang kedua adalah adanya ketaatan. Ketaatan dengan rela mendengarkan dan melakukan semua yang difirmankan, yang diperintahkan Tuhan. Itulah cerita yang pertama. Suatu hal yang luar biasa terjadi saat itu. Sedangkan untuk kejadian yang luar biasa yang kedua, yaitu ketika perahu para murid sudah mendahului bertolak ke tengah danau untuk menyeberang. Mereka mendahului atas perintah Yesus saat itu. Para murid disuruh mendahului menyeberang. Dan ketika mereka sampai di tengah danau, kira-kira jaraknya 2-3 mil. 2-3 mil itu kalau dalam kilometer sekitar 3 sampai 4,5 kilometer. Ya. Kemudian di situ datanglah angin kencang, badai yang mengombang-ambingkan perahu mereka.
yang bisa saja sewaktu-waktu menenggelamkan perahu mereka dan mereka mati saat itu. Saat itulah mereka sangat takut, benar-benar takut. Muncul ketakutan di antara mereka, para murid saat itu. Karena mereka dalam kondisi yang krisis juga. Dan juga kritis. Krisis kehidupan, karena mereka sewaktu-waktu bisa mati saat itu. Di tengah ketakutan mereka, mereka melihat sosok yang datang menghampiri, mendekat ke perahu itu. Apa yang ada di pikiran mereka? Mereka justru semakin takut. Mereka menganggap yang datang ini adalah hantu. Mereka menganggap bahwa yang datang ini, yang membuat angin kencang ini, yang mengakibatkan badai, yang bisa saja menenggelamkan perahu mereka dan mereka bisa mati sewaktu-waktu. Karena ketika perahu mereka tenggelam, tidak mungkin berenang sampai 3 km. Apalagi di tengah badai, sulit akan mencapai daratan. Nah, mereka menjadi semakin takut. Sudah takut karena badai, apalagi ada sosok yang mereka kira hantu. Nah, mereka semakin takut. Namun ketika sosok itu semakin dekat dan semakin dekat, sosok yang tidak lain adalah Yesus itu sendiri. Kemudian Yesus itu berkata, "Ini aku, jangan takut." Barulah para murid ini hilang rasa takut mereka. Hilang seketika rasa takutnya, dan saat itu juga badai reda. Lalu mereka menaikkan Yesus ke atas perahu dan sampailah mereka ke tempat yang mereka tujui. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kedua peristiwa ini ada beberapa pesan penting, yaitu walaupun ketika murid-murid menghadapi masalah persoalan baik kelangkaan makanan maupun krisis kehidupannya, mereka mencoba menghadapi dengan cara berpikir mereka sendiri, dengan sudut pandang mereka sendiri, atau mereka merasa ditinggalkan Yesus, jauh dari Yesus. Namun sebenarnya Yesus tetap menyertai mereka, dan Yesus memberi pertolongan tepat pada waktunya dan menolong pada saat yang tepat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga saat ini kita dalam menghadapi badai persoalan dan kesulitan hidup. Mungkin saat ini juga kita dalam kondisi yang krisis dan kritis karena pandemi virus corona, juga karena permasalahan yang lain. Hendaklah kita dalam menghadapi persoalan hidup kita ini senantiasa mengandalkan Tuhan. Terkhusus saat ini kita dalam kebersamaan menghadapi pandemi COVID-19. Kita semestinya juga seperti anak kecil ini, ada kerelaan untuk berbagi dengan sesama, ada keikhlasan di situ. Kita juga ada ketaatan seperti orang banyak saat itu, dan kita juga ada kepedulian terhadap sesama kita, saling memperhatikan, saling menguatkan, saling menjaga, dan saling mendukung. Ada kepedulian terhadap sesama kita. Dengan mematuhi protokol kesehatan, berarti kita juga saling menjaga diri, menjaga keluarga dan orang lain di sekitar kita. Dengan saling mendoakan, berarti kita juga saling menguatkan. Terkhusus doa buat para petugas medis, petugas non medis, para aparat, juga petugas yang lain. Juga ada relawan di sana, di garda terdepan penanggulangan COVID-19. Mari kita dukung mereka dalam doa. Kepedulian kita juga dituntut wujud nyatanya. Ketika ada orang di sekitar kita yang terpapar COVID-19 ataupun yang terdampak karena pandemi virus corona ini,
kita wajib saling memberi dukungan. Kita harus memberi dukungan moral, dukungan doa. Bahkan jika perlu, kita juga membantu mencukupkan kebutuhan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terutama dalam diri kita adalah tetap mengandalkan Tuhan dan yakin akan kuasanya. Meskipun Tuhan tidak secara fisik ada dan hadir bersama kita saat ini, tetapi kita harus yakin bahwa Tuhan hadir dan akan memberi pertolongan kepada kita. Karena Tuhan Yesus mampu melakukan jauh melebihi apa yang kita pikirkan dan apa yang kita doakan. Yesus mampu melakukan jauh dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita doakan. Kiranya Roh Kudus senantiasa bekerja dalam diri kita, sehingga iman kita tetap kuat dalam menghadapi setiap permasalahan dan kesulitan hidup. Tetap setia, tetap berpengharapan, dan mengandalkan Tuhan. Berimanlah meski di tengah badai, dan yakinlah bahwa bersama Yesus badai pasti berlalu, dan kita akan sampai pada tujuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.